Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu berkaitan dengan bahwa analisis laporan keuangan di sini agenda yang pertama adalah bahwa konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, kemudian jenis laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Jadi dalam konsep dasar analisis bisnis, analisis laporan keuangan atau financial statement, ini bahwa analisis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan juga tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi kalau kita dalam melakukan kegiatan analisis laporan keuangan ini kita mengaitkan antara angka-angka akuntansi baik yang ada di neraca, laba rugi maupun angka-angka transaksi yang lain, dan juga tren angka tersebut dalam waktu tertentu. Jadi misalkan kita mau menganalisis tentang kewajaran dari biaya, kita bisa menggunakan tren angka yang ada di laporan laba rugi dari waktu ke waktu, kewajarannya seperti apa. Mengapa perlu dilakukan? Jadi analisis laporan keuangan ini bisa menilai kondisi keuangan dan juga hasil usaha perusahaan masa lalu, sekarang, dan juga prediksi yang akan datang. Juga bisa menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Jadi dengan analisis laporan keuangan, kalau di mata kuliah pengantar akuntansi, outputnya adalah bisa membuat laporan keuangan. Tapi untuk mata kuliah analisis laporan keuangan, outputnya kita bisa membaca laporan keuangan tersebut dan bisa menilai atau menganalisis kira-kira dengan laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut, kondisi perusahaan kita stabil, kuat, atau lemah, atau tidak. Begitu. Dalam analisis bisnis, ya, jadi setiap ada proses, ada prospek, kemudian ada investor, kreditor, manajer, dan sebagainya. Ketika ada prospek ini, pengambil keputusan, ya, investor dan sebagainya, ini harus bisa menganalisis apakah prospek tersebut diambil atau tidak, untung ruginya bagaimana, apa dampaknya terhadap perusahaan, dan yang lain-lain. Jadi ada namanya, perlu juga evaluasi risiko. Jadi framework atau kerangka analisis laporan keuangan, lingkungan perusahaan, dan juga analisis strategi. Ini antara analisis industri dan analisis strategi. Jadi kalau dalam sisi analisis accounting dan juga analisis prospektif, ini harus selalu diperhitungkan. Ada analisis profitabilitas, analisis resiko, analisis cash flow, analisis laporan keuangan. Nah ini akan dari cost of capital estimate. Jadi dengan analisis ini bisa menimbulkan estimasi biaya dari atau cost of capital estimate. Nah, kemudian dari cost of capital estimate ini akan muncul nilai intrinsik. Ya, nilai intrinsik ini timbul karena adanya prospektif analisis prospek. Gitu ya. Framework analisis laporan keuangan bisa menilai lingkungan bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan, menilai kualitas laba, analisis laporan keuangan. Ini berdasarkan tadi dari gambar yang disampaikan di slide sebelumnya. Menilai lingkungan bisnis itu seperti apa? Apa jenis kegiatan bisnis? Strategi apa yang digunakan? Perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Siapa pemain utama usaha tersebut? Siapakah pesaing? Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen?
bagaimana pengaruh perubahan. Jadi kalau misalkan ini menilai lingkungan bisnis ini mungkin bisa dilakukan juga dengan analisis SWOT. Analisis industri, analisis potensi laba, dan seterusnya. Kemudian dalam melakukan aktivitas bisnis harus pula dipertimbangkan kompetisinya, persaingannya seperti apa, permintaan pasarnya bagaimana, distribusinya bagaimana, kinerja manajemennya bagaimana, oportunitasnya bagaimana, tantangannya seperti apa, proyeksi, promosi, strategi, dan pricing ini juga perlu dipertimbangkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, kemudian analisis keuangan ini juga ada analisis keuangan, proses untuk menganalisis proses keuangan dan kinerja dan menggunakan laporan keuangan. Ada beberapa analisis yang bisa dilakukan, yaitu analisis profitabilitas, risiko, analisis arus kas, alatnya menggunakan analisis rasio. Ya, jadi memunculkan risiko akuntansi. Tapi kalau dari analisis prospektif, jadi proses to forecast, jadi budgeting, business acumen, strategi analisis, ini ada analisis accounting, financial analisis, kemudian muncul intrinsic value. Jadi kalau kita melihat dari aktivitas bisnis, ini kalau kita lihat dari posisi timbangan, jadi pendanaan ada di sebelah kanan. Ini kalau misalkan di akuntansi itu adalah hutang dan modal. Nah, hutang dan modal itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk investasi. Investasi itu apa sih? Pembelian sumber daya dan juga penjualan sumber daya. Tapi kalau pendanaan bisa modal dari pemilik ataupun non pemilik. Kalau modal dari non pemilik berarti artinya hutang oleh liability. Laporan keuangan, kita tahu bahwa laporan keuangan itu berisi tentang informasi keuangan mengenai badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Nah, dari laporan keuangan ini kemudian harus mampu digunakan untuk proses-proses berikutnya, yaitu mulai dari perencanaan investasi, operasi maupun financing atau pembiayaan. Kalau dari investasi berarti aset, lihatnya dari neraca. Net income kalau dari aktivitas operasi berarti lihatnya dari penjualan bersih. Kemudian kalau pembiayaan lihatnya dari modal dan hutang. Nah, analisis yang lain bisa diperoleh dari selain laporan keuangan. Misalnya diskusi manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan CALK, informasi tambahan lainnya, dan proxy statement. Bisa dari laporan tahunan, laporan berlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, announcing perusahaan, dan juga website. Nanti silakan dibaca sendiri. Mungkin dari tahap pertama ini hubungan antar laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan, laporan income statement-nya adalah laporan laba rugi dengan laporan pendapatan. Ini apa sih hubungannya? Ini kita bisa lihat di sini. Jadi net income atau laporan perubahan modalnya, net income ini akan menjadi unsur penambah. Nah, ini artinya apa? Semakin banyak laba berarti pendapatannya, return earning-nya ini akan bertambah. Nah, maka kalau ada pendapatan yang bertambah semacam ini, kita harus perhatikan return earning-nya apa? Dividennya, berkaitan dengan dividen. Kalau misalkan net income-nya 3.300 membagikan dividen 1.000 masih wajar. Nah, ini nanti harus diperhatikan betul berkaitan dengan net income dan juga dividen.
Baik, hubungan antara neraca dengan laporan arus kas. Jadi di sini perubahan arus kas suatu periode dalam laporan arus kas ditambahkan kas pada kas awal periode neraca sama dengan kas akhir periode dalam neraca. Item dalam laporan arus kas mencerminkan perubahan neraca dalam dua periode yang berurutan yang terbagi atas kegiatan operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah ini harus selain laporan keuangan kita juga harus menyandingkan dengan laporan-laporan yang tadi sudah disebutkan, baik laporan audit, laporan keberlanjutan, dan yang lainnya, supaya kita memperoleh informasi yang lebih komprehensif berkaitan dengan kebutuhan informasi untuk melakukan analisis laporan keuangan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan mengenai analisis laporan keuangan. Silakan dipelajari lebih lanjut di slide ini. Saya cukupkan sampai di sini.